few moments later. Ibu hari ini mau baca buku cerita tentang Nabi Yusuf. Coba di gambar ini kelihatannya apa? Iya, Nabi Yusufnya di bawah ya. Kita ngeliat di atas ada orang. Tahu nggak ini apa? Iya, nih ceritanya kayak gini. Kenapa Nabi Yusuf bisa ada di dalam? Ini namanya sumur. Kenapa Nabi Yusuf bisa ada di dalam sumur? Nah, coba ya kita baca ya. Dengerin ya, nanti ibu kasih pertanyaan. Nabi Yakub mempunyai 12 anak. Semuanya mempunyai ibu yang berbeda-beda. Nah, Yusuf adalah anaknya Nabi Yakub dengan ibunda Rahil. Ibunda Rahil meninggal ketika Yusuf berusia 12 tahun. Nah, jadi Yusuf sekarang tinggal sama ayahnya dan adiknya dan kakak-kakaknya. Nah, Yusuf mempunyai akhlak yang baik. Nah, Yusuf ini anaknya penurut, baik, sopan. Jadi, ayahnya sangat menyayangi Yusuf nih. Nah, akibatnya karena ayahnya sangat sayang sama Yusuf, kakak-kakaknya menjadi iri sama Yusuf. Yusuf bermimpi. Dia bilang gini ke ayahnya, "Ayah, aku bermimpi melihat bintang dan matahari yang banyak dan bersujud kepadaku," kata Nabi Yusuf. Nah, kata Nabi Yakub, sang ayah, bilang gini, "Wahai anakku, jangan pernah menceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu." Ya, kata ayahnya jangan cerita sama kakaknya, tapi ternyata kakaknya mendengar. Apa yang terjadi pas kakaknya mendengar? Nah, malam hari ke-10 kakaknya Yusuf itu mengadakan pertemuan secara diam-diam. Ada yang bilang kayak gini, kakaknya Nabi Yusuf, "Ayah semakin sayang pada Yusuf, aku tidak suka sama Yusuf," kata kakak. Nah, ada lagi yang bilang kakaknya, "Bagaimana kalau kita buang saja Yusuf? Kita jatuhkan dia ke dalam sumur supaya tidak ada orang yang supaya dia tidak datang lagi ke sini," kata si kakaknya. Dan yang lainnya pun setuju. Akhirnya besok pagi sang kakak yang bernama Yahuda menghadap Nabi Yakub, menghadap ayahnya. Dia meminta izin untuk Yusuf pergi membawa Yusuf. Yusuf senang saja karena diajak jalan-jalan. Padahal Yusufnya tidak tahu kalau dia mau dijemurin. Nah, kata kakaknya, lihat saja nanti Yusuf, kamu tidak akan kembali lagi," kata kakaknya. Nah, tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah sumur. Tiba-tiba salah satu seorang kakaknya melepaskan baju Yusuf. Lalu Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, Yusufnya udah ada di bawah dia di dalam sumur. Terus dia minta tolong, teriak-teriak, "Kenapa aku dimasukin ya? Kata Yusuf. Iya, kakaknya galak. Yusufnya minta tolong nih sama kakaknya, tapi kakaknya malah apa nih? Malah tertawa, malah kabur. Nah, tetapi kakaknya tidak mendengarkan Yusuf. Pakaian Yusuf pun disobek-sobek dan diberi darah palsu supaya mereka meninggalkan Yusuf dengan terus-menerus dengan teriak. Jadi dari ini dikasih darah supaya orang-orang mengira kalau Yusuf ini dimakan sama hewan buas, padahal bukan seperti itu. Iya, dikasih darah bohongan. Nah, saat tiba di rumah, mereka pura-pura menangis di depan sang ayah. Mereka mengabarkan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Yusuf dimakan serigala, ayah, kata salah seorang kakaknya Yusuf nih, sambil memberikan pakaian yang sudah disobek dan penuh darah. Ini maka jahat ya, nak. Betapa sedihnya sang ayah Nabi Yakub ketika mendengar cerita
Nabi Yakub hanya bisa pasrah. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia yakin bahwa rencana Allah itu pasti Allah punya rencana untuk Nabi Yusuf. Terus ayahnya berdoa deh sama Allah, ya Allah berilah Yusuf perlindungan, kata Nabi Yakub. Nah sementara itu Yusuf yang kedinginan di dalam sumur harus berdoa kepada Allah. Nah Yusuf juga berdoa nih sama Allah nih. Nah tak lama kemudian datanglah sekelompok orang yang mengambil air. Jadi ada orang yang datang mau mengambil air di sumur. Nah tentu saja yang sebenarnya itu dipergunakan untuk lalu ketemu Yusuf. Iya. Terus dilaporin ya Bu? Iya, jadi ditolongin nih Nabi Yusufnya sama orang-orang yang mau mengambil air di sumur. Nah, katanya gini, kata pedagangnya, berat sekali yang aku bawa. Nah, ternyata dia itu pedagang itu nggak tahu kalau yang dibawa itu di dalamnya ada Nabi Yusuf. Nah, terus pas lagi narik nih, pas narik timbangannya, dia terkejut nih kata pedagang karena ada seorang anak yang tampan di dalamnya. Akhirnya ditemuin deh sama pedagang dan Nabi Yusuf pun berterima kasih karena sudah dibantu. Habis deh. Sekarang kasih tanya. Sekarang kasih tanya. Coba ibu mau tanya nih. Ada yang bisa menceritakan kembali nggak secara singkat? Bisa nggak? Tadi Nabi Yusufnya kenapa? Dijeburin. Coba ceritain dijeburin putri bisa nggak? Ceritain Nabi Yusufnya. Nabi Yusufnya nangis. Kenapa dia bisa nangis? Kakaknya jahat. Apa yang dilakukan kakaknya? Sayang. Betul, kakaknya bohong sama ayahnya. Bilangnya mau ngajak Yusuf jalan-jalan, ternyata mau menghilangkan Yusuf. Kakaknya berbohong perbuatan baik atau perbuatan buruk nanti sama Allah bisa masuk neraka. Makanya kita jangan berbohong, harus iya, harus berkata jujur. Kenapa kakaknya itu dia nggak suka sama Nabi Yusuf? Betul, karena ayahnya sangat menyayangi Yusuf. Jadi kakak-kakaknya menjadi iri. Oke, hebat. Tano. Nanti masih banyak loh cerita Nabi. Kita udah baca cerita Nabi Musa. Terus ini Nabi Yusuf. Nanti kita baca cerita lagi ya. Masih banyak buku ceritanya tentang